Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Gendon di channel Mr. Gendon. Hari ini mungkin kita nggak nge-reaction video, tapi mungkin lebih ke mengkomen berita TikTok Shop ditutup ya guys ya. Kalau menurut saya pribadi, dengan TikTok Shop ditutup itu ya ada dampak positif, dampak negatifnya sih. Mungkin kalau dari dampak negatifnya itu ya mungkin dari penjual onlinenya atau yang penjual akun TikToknya itu ya merasa dirugikan karena ibaratnya lapak mereka ya ditutup gitu. Tapi dampak positifnya kalau menurut saya sih itu ya lebih banyak ke dampak positif ya. Jadi kayak gini, kalau secara resmi itu kan ya TikTok itu kan ibaratnya ke sosial media, bukan e-commerce atau bukan aplikasi untuk jual-jual kayak seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya, lebih ke sosial media. Nah, mungkin karena alasan itulah pemerintah akhirnya menutup TikTok Shop, yang mungkin pemerintah itu tidak mengizinkan sosial media digabungkan dengan e-commerce kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau TikTok pengen nyediain kayak gitu ya harus bisa buat aplikasi sendiri yang khusus buat dagang atau buat e-commerce, karena nggak bisa secara langsung kan sosial media digabungin dengan e-commerce, dan nggak ada boleh transaksi di dalamnya, di dalam sosial media TikTok tersebut ya kan guys ya. Nah, jadi kalau menurut saya itu ya ada bagusnya juga kayak gitu. Jadi kan TikTok hanya sosial media. Jadi buat yang udah punya saran buat yang udah buka lapak di TikTok Shop atau penjualnya itu, ya kan pasti namanya akun kalian itu kan udah dikenal sama seluruh pembeli-pembeli kalian, yang mungkin kalau pembeli kalian itu loyal sama kalian atau setia dengan dagangan kalian, kan kalian tinggal promosiin aja lewat akun TikTok kalian, kan akun TikToknya otomatis kan nggak ditutup. Yang ditutup kan hanya di dalamnya aplikasi tersebut itu. Jadi nggak boleh ada transaksi di dalam TikToknya kayak gitu. Nah, tinggal kalian pindah ke mana, ke yang e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya, kan masih banyak gitu. Nah, kalian tinggal promosikan aja dagangan kalian. Nanti kalau ada yang mau beli tinggal langsung cantumkan link kalian yang ada di dalam video kalian nanti. Kan itu juga lebih mudah. Saya rasa sih kalau untuk para pembeli atau untuk para penjualnya itu sih ya nggak terlalu merugikan lah ya. Masih bisa diantisipasi atau ditanggulangi dengan pergi ke e-commerce yang lain, nggak harus di TikTok kayak gitu. Nah, terus untuk yang kedua, kalau menurut saya dampak positifnya itu ya bisa menstabilisasi harga pasar. Karena kalau saya lihat itu di TikTok itu ya harganya promonya itu gila-gilaan. Entah saya nggak tahu dia dapat supplier dari mana, atau entah dari mana dia dapat barangnya kok bisa sampai dijual semurah itu, atau mungkin dia ada affiliate atau ada tambahan reward tersendiri dari TikToknya tersebut, sehingga dia nggak terlalu memikirkan harga tersebut. Yang penting dia kan, misal contoh kayak gini, harga pasar minyak 2 liter itu kan ibaratnya contoh minyak 2 liter harga pasarnya itu kan 34.000, contoh ya 34.000. Nah, yang si penjual TikTok ini dia juga membeli dengan harga yang 34.000. Kemudian kenapa ketika dia bisa membeli harga 34.000, kenapa dia bisa menjual dengan harga di bawahnya itu? Contohnya 31 atau 30.000. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kan otomatis secara tidak langsung itu kan rugi banget, bahkan rugi 3.000. Nah, mungkin ya. Nah, jadi kan di TikTok itu mungkin dia nulisnya, mungkin ada promo tersendiri dari penjualnya itu, dia ada promo sendiri yang didapat dari TikTok, atau pembelinya itu dapat promo dari TikTok, misalkan katakanlah voucher 10.000. Nah, kenapa bisa jual 31.000? Contoh aja ya, kan beli minyaknya itu 34.000.
Nah, di up tuh harganya, contoh di up harganya itu menjadi 41.000 katakanlah ya, dia nulisnya 41.000. Nah pas itu, nah kan ada promo 10.000 dari entah itu dari TikToknya, itu kan pasti entah dari penjual atau pembelinya, pasti dari saya yakin itu pasti ada. Nah jadi dia naikkan harganya jadi 41, yang awalnya dia kan belinya 34, terus kemudian ada promo 10.000 potongan voucher 10.000 dari platform tersebut. Nah jadi 10.000, otomatis kan harganya jadi tinggal 31.000, sedangkan dia belinya berapa? 34.000. Nah dia masih ada change atau masih ada untung dari dia meng-up harganya yang 41, terus ada promo voucher 10.000, katakanlah vouchernya itu 10.000, kan otomatis ada range dari 34.000 ke 41, itu kan ada 7.000 ya. Nah dia turunin harga hingga ke 31 katakanlah ya. Nah itu kan berarti dia termasuk untungnya 7.000 yang dari voucher tersebut. Nah makanya itu juga bagusnya, tapi maksimal pembeliannya juga 1, jadi para pembeli tuh nggak bisa nimbun. Nah itu juga poin yang mungkin bisa negatif, positifnya itu bisa menstabilisasikan harga pasar, sehingga harga pasar online dan pasar pasar offline-nya itu bisa agak seimbang kayak gitu. Kan kasihan juga yang belinya offline, dia nggak bisa dapatkan promo kayak gitu yang seperti di jualan online, sehingga dia harganya bisa jual dengan harga pasar yang kalau dia mungkin untungnya nggak sebanyak yang orang jualan online. Nah kayak gitu kan, mungkin ya inilah namanya media ya, ada baik ada buruk, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Terus ada lagi yang menurut saya juga ini berdampak yang agak bagus, jadi seperti ini ya. Dan untuk dampak bagusnya lagi itu menurut saya ya bisa juga kan, ada awal-awal kan bisa memberikan kesempatan yang dagangnya udah offline itu bisa memulai lagi dari awal, namanya merintis, sehingga dia nanti punya pelanggan atau mengikuti zaman sekarang yang apa-apa serba online. Jadi orang yang malas belanja itu tinggal klik dari HP dan nyari-nyari. Nah harapannya juga kedepannya yang para penjual offline kayak gitu dari pasar, penjual pasar yang punya ruko itu, dia juga mempunyai sosial media, mempunyai platform online untuk jualannya dia online. Jadi jadi para pembeli itu bisa tahu kalau bisa milih-milih juga lewat online, nggak harus datang ke toko kalian kayak gitu. Terus kalau menurut saya pribadi ya, kenapa mungkin di pasar itu lebih sepi atau para pedagang ruko-ruko itu mengalami kerugian atau sepi ya karena mungkin juga ada banyaknya platform online seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya itu, sehingga memudahkan masyarakat itu untuk memilih barang yang mereka cari kayak gitu. Jadi ya saran saya buat para penjual yang di ruko atau di pasar ya, paling enggak setidaknya kalian juga mempunyai platform buat jualan online tersebut. Ya mungkin kalian mungkin bisa mulai dari awal atau minta belajar sama, ya mungkin kalau kalian punya anak atau saudara kan bisa suruh anak atau saudara kalian tersebut untuk mengajari kalian atau mengajari bapak-bapak atau para penjual yang berjualan di pasar dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalau untuk kalau menurut saya kenapa ya kok sekarang itu usaha itu kelihatan sepi kayak gitu, malah nggak kayak dulunya yang ramai ya. Mungkin karena satu hal itu hal pertama itu tadi banyaknya platform online e-commerce penjualan seperti Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya kayak gitu, atau Tokped. Nah yang kedua ini menurut saya mungkin ya karena ini semakin banyaknya manusia atau semakin banyaknya populasi masyarakat di Indonesia, sedangkan lapangan pekerjaan itu ya hanya terbatas ya, sehingga banyak masyarakat itu yang lebih memilih untuk
berjualan atau berdagang atau berwirausaha seperti itu. Nah, jadi dengan banyaknya masyarakat dan lapangan pekerjaan yang kurang, sehingga masyarakat banyak yang lebih memilih untuk berjualan. Nah, sehingga semakin banyak saingannya kayak gitu. Contohnya kita ambil aja contohnya es teh lah ya. Dulu apa namanya? Es kayak yang awal-awal es teh itu es teh poci kayak gitu. Es teh poci dulu kan rame-ramenya banyak, terus akhirnya ada orang yang berinisiatif atau terinspirasi dari es teh poci tersebut sehingga membuat es teh yang lainnya kayak es teh city atau es teh village kayak gitu, teh kota atau teh desa gitu ya. Nah, sehingga terjadi banyaknya persaingan, sehingga para pelanggan itu lebih banyak leluasa untuk memilih. Jadi masyarakat itu lebih banyak memilih sehingga banyak tempat yang dituju. Nah, sehingga kayak gitu, ibaratnya para pembeli itu dibagi merata, nggak terfokus pada yang awalnya jualan kayak gitu, juga jualan bakso atau nasi goreng. Karena banyaknya yang sekarang yang jualan, sehingga ya pembelinya itu dibagi, kan nggak mungkin pembeli beli satu di sini satu di sana nanti beli lagi di sini, kan nggak mungkin. Pasti orang pembeli itu belinya cuma satu kayak gitu. Kecuali yang masih bisa bertahan itu yang tetap bisa menjaga cita rasa atau pelayanan kalian terhadap pelanggan setia kalian. Pasti saya yakin orang itu pasti akan kembali membeli di kalian kayak gitu. Itu menurut saya pribadi. Nah, kembali lagi ke TikTok itu ya. Nah, saya pribadi sih mungkin ada merasa yang dirugikan, ada yang enggak, tapi ya mungkin ada baiknya ya. Kalau mau ya mending TikTok itu ya buat platform sendiri e-commerce, jadi enggak jadi satu sama sosial medianya. Kan dalam peraturan pemerintah itu juga nggak boleh jadi satu atau jadi transaksi di dalamnya situ. Jadi kalau buat para penjual yang udah terlanjur ditutup sehingga kalian kehilangan pelanggan, ya kalian solusinya ya tinggal sekalian bikin promosi aja, promosi di akun TikTok kalian bahwa dagangan kalian itu nanti bisa dibeli di e-commerce lainnya seperti Lazada, Shopee, Tokped dan lain sebagainya. Intinya ya namanya kebijakan pertama pasti ada pro dan kontra, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang setuju, ada yang enggak. Ya saya yakin dengan seiring berjalannya waktu masyarakat bisa menerima. Contohnya aja harga minyak goreng. Kenapa dulu harga minyak goreng waktu mahal-mahalnya sampai 30, padahal ya kalau sekarang sih kurang lebih ya sama ya. Mahal-mahalnya masyarakat itu berkoar-koar, sehingga masyarakat membuat kebijakan ada harga 14.000. Nah, waktu 14.000 terjadi kemeludak antrian yang sangat banyak. Namun seiring berjalannya waktu harganya ya mungkin nggak ada sekarang minyak goreng harga 14.000 itu nggak ada. Harga paling murah itu paling nggak ya 16 seperti itu. Kenapa masyarakat nggak ada yang keluar-keluar? Ya karena itu udah nggak viral, atau masyarakat itu udah nggak merasa dipusingkan, atau media itu udah nggak berkoar-koar lagi kayak gitu, sehingga masyarakat itu nggak ikut-ikutan trendy. Wah, ngantri kayak minyak gini, ngantri minyak kayak gini. Padahal toh kalau dilihat dari sekarang harga minyak itu ya minyak goreng itu kurang lebih ya sama seperti yang dulu, yang waktu ada pemerintah belum mengadakan yang 14.000 itu. Saya rasa sih seiring dengan berjalannya waktu masyarakat ya saya yakin bisa menerima bahwanya TikTok itu ya bisa TikTok Shop itu tutup. Masyarakat yang pembeli bisa beralih ke e-commerce yang lain yang saya rasa harganya juga kalau dibandingkan itu ya lebih murah. Nah, kembali lagi ke pribadi kalian lebih suka melihat-lihat barang dulu atau pilih-pilih tapi nanti datang ya mungkin nggak sesuai dengan pesanan kalian. Resikonya kalau belanja online kan seperti itu, kayak gitu, nggak cocok atau gimana, ada cacatnya kan. Kalau mau mengembalikan itu agak susahnya. Jadi ya mungkin saya yakin dengan seiring berjalannya waktu masyarakat pasti bisa menerima dengan kebijakan pemerintah tersebut. Namanya perubahan yang pertama kali pasti banyak sekali
apa namanya, bentrokan antara plus minus, positif negatif, yang dukung dan tidak dukung. Ya mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin kalau ada kalian ada tanggapan lain bisa tulis komentar kalian di kolom komentar. Jadi kita sharing-sharing, kita berbagi, kita diskusikan mungkin mana yang terbaik, atau mungkin intinya ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Kita terima aja apa yang keputusan pemerintah, karena saya yakin pemerintah juga memikirkan rakyatnya, nggak memikirkan kepentingan pribadi. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.